Lalu kalau nggak kerja keras apa gitu kan? Apakah kerja ikhlas, kerja cerdas? Bukan. Tapi kerja yang melibatkannya gitu. Gitu ya. Jadi kerja yang melibatkannya. Nanti teman-teman akan ngalamin karena kalau belum ngalamin agak nerimanya mungkin nggak begitu mudah bagi yang sudah ngalamin. Nanti teman-teman akan ngalami di mana effortnya nggak seberapa, capeknya nggak seberapa, waktunya nggak seberapa, tapi uangnya lebih banyak. Karena ketika melakukan sebuah karya, itu selalu melibatkannya. Oke, ini Mas ada satu pertanyaan lagi nih dari teman kita di YT nih. Itu dari Rahli Dental. Nah, Mas Bimo, dagangan nggak laku solusinya gimana? Monggo Mas Bimo. Ya, solusinya kalau dagangan tidak laku itu kan sama seperti kalau dari sisi spiritualnya ya, kita cek dulu kepantasan kita mendapatkan rezeki. Jangan-jangan nggak laku karena sering ngeluh. Karena ketika jualan wajahnya udah cemberut, udah gak enak, karena ngerundel, ngeluh, masalah di rumah dibawa, dan lain sebagainya gitu ya. Teman-teman pernah nggak belanja misalkan beli handphone gitu ya, di counter handphone, di mall atau di mana ya. Itu kan banyak sekali counter-counter berjejeran gitu ya. Nah, apa yang membuat teman-teman memilih salah satu counter? Yang membuat memilih itu adalah satu, karena suasana hati yang jaga. Gitu. Iya. Kalau orangnya sudah jutek, habis ngeluh, lagi bad mood, mesti kita tergerak nggak pengen ke sana. Yang pertama. Yang kedua, ada Sang Maha yang bisa membolak-balikkan hati dan mengambil keputusan. Nah, ketika jualan, pastikan juga mengandalkannya gitu loh. Minta didatangkan pembeli yang banyak, tapi kita juga melayakkan diri, jangan sampai dagangan atau saat jualan itu masih dengan nginget-inget cicilan, cemas, khawatir, takut, atau kecewa tadi di rumah ada masalah apa, dan lain sebagainya. Dan ini berlaku juga buat teman-teman yang jualan online. Ya, coba amati, ketika Anda happy, hasilnya omsetnya gimana? Ketika Anda lagi bad mood, Anda lagi ada masalah, Anda mungkin lagi habis putus cinta atau apapun itu, cek hasil jualannya, omsetnya, ya, supaya teman-teman makin yakin ternyata suasana hati, vibrasi mempengaruhi kita dalam hal menarik rezeki. Gitu. Gitu ya. Ini saya jadi kepikiran nih Mas. Tapi kalau salah tolong dikoreksi ya. Tadi kan Mas Bimo kan coba kalau dagang itu ketika dagang hatinya happy. Nah, ketika kita happy itu kan memancarkan vibrasi positif ya. Dan sementara orang yang mau beli, misalnya beli HP, kan ketika mau beli hatinya juga seneng. Nah, jadi positif. Jadi ketika itu sama-sama menarik gitu Mas ya? Iya, tarik menarik. Oh gitu guys. Jadi tidak hanya datang ke counternya tapi bisa beli gitu, karena nyaman gitu loh. Apalagi kalau orang itu menjelaskan dengan tulus gitu ya, nggak ada kemelekatan hasil gitu ya. Karena kan orang itu nggak suka dijuali, tapi orang itu suka apa? Dibantu ya kan? Iya, benar. Ketika yang menjelaskan itu dibantu, ngasih edukasi dan lain sebagainya, boleh kalau mau lihat kayak yang lain nggak apa-apa gitu. Malah potensi closingnya tinggi gitu. Iya, gitu. Nah, jadi teman-teman nih yang dagang nih, yang lagi nonton nih, buat teman-teman yang dagang, ingat ya, kalau dagang harus selalu happy. Biar dagangannya laris. Soalnya yang bakal datang tuh customer happy. Kalau teman-teman jutek, galau, nanti yang datang customer yang galau-galau juga cuma nanya doang, beli mah enggak gitu Mas ya. CLBK. Cat lama beli kagak. Nah, seperti itu teman-teman. Wah, seru banget nih. Oke, kita lanjut Mas ya. Ini ada nih dari YT lagi. Dari @John. Nah, ini dia. Saya suka ini, cuma masih bingung dengan bijak keuangan atau tidak boros itu menyelaraskannya seperti apa ya Mas Bimo? Monggo. Oke, jadi boros dengan ketika orang itu sepertinya boros padahal nggak boros itu memang beda. Boros itu biasanya dilakukan karena ada luka sebelumnya.
Entah itu mungkin masa kecilnya pengen apa ndak kesampaian, entah motivasinya untuk pamer, jadi beli makanan banyak, difoto, dipamerin gitu ya, atau beli baju di mana dipamerin, atau sengaja biar membeli sesuatu pertimbangannya bukan karena vibrasi power, tapi karena ada luka sebelumnya. Misal habis temen lagi ganti handphone yang tipe sekian, wah tak terima kan, saya mampu beli kok gitu, mosok dikalahkan teman saya, akhirnya ganti handphone yang lebih mahal dari itu. Nah itu masuk dalam tipe boros. Gitu. Tapi kalau nggak boros itu memang karena niatnya sudah di vibrasi power. Contoh misalkan ketika saya beli baju memang karena saya ingin menghadiahi diri gitu loh. Karena tubuh saya sudah mau berjuang bersama-sama, mau capek bersama-sama. Ketika mencapai sesuatu saya beri hadiah walaupun baju lama belum rusak. Nah ini nggak masuk kategori boros gitu. Jadi boros itu karena dilandasi vibrasi force, karena dilandasi ada emosi-emosi level bawahnya, sehingga pengambilan keputusan sebenarnya nggak perlu beli kok gitu. Gitu ya Mas ya. Nah itu ngomong-ngomong menghadiahi diri, itu seberapa penting sih Mas untuk kita untuk menghadiahi diri kita Mas? Ya, menghadiahi diri itu sama dengan kita menjaga energi diri sebenarnya. Karena tubuh itu kan sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun diajak berjuang kan. Capek, lelah, begadang siang malam ya. Entah jalan ke sana, jalan ke mari untuk mendapatkan rezeki. Tapi ketika dapat, kadang orang tuh pelit sama diri. Kadang pengen makan enak aja nggak dibeliin. Gitu. Kadang pengen baju bagus aja yang dipengenin nggak dibeli gitu. Kadang pengen jam tangan yang nggak dibeli lagi gitu. Jadi terlalu berhemat yang akhirnya pancarannya merasa bahwa uang saya sedikit. Gitu. Yang pertama itu narik kekurangan karena pancarannya adalah kekurangan. Yang kedua, tubuh biasanya komplain. Gitu loh. Bisa jadi sakit, bisa jadi nanti semangatnya kurang gitu loh. Karena orang yang rutin menghadiahi diri, misalnya kalau kamu mencapai sekian, tak belikan ini ya. Gitu. Kalau kamu mencapai profit sekian atau income sekian, tak ajak jalan-jalan ke sini ya misalkan. Ketika itu dituruti, diikuti, nanti ketika diberikan goals, kalau nanti mencapai sekian, tak belikan ini ya, maka tubuhnya akan semangat gitu loh untuk mengejar itu. Karena dia tahu bahwa kalau mendapatkan itu, saya akan dapat hadiah lagi gitu loh. Gitu ya. Jadi seperti itu konsep menghadiahi diri. Oh iya. Ini soalnya nih saya menemukan konsep menghadiahi diri ini juga Mas itu dari teman-teman yang suku Batak ya. Ini teman-teman ada nggak dari suku Batak nih ya? Itu setiap anak-anak di Batak itu, di daerah Sumatera Utara itu Mas, dia itu kalau naik kelas, zaman dulu naik kelas, itu dikasih hadiah sama orang tuanya, ayam merah. Nah, ayam merah diholat itu. Dan itu kalau dikasih, rezekinya bagus, anaknya tambah pintar. Tapi ketika nggak dikasih, anaknya bakal sial terus. Wah, itu ternyata ini ketemu Mas Bimo dibahas juga. Ternyata itu efeknya. Nah, buat teman-teman gimana? Sudah menghadiahi diri belum? Soalnya diri kan sudah capek juga ya dari lahir sampai sekarang nemenin teman-teman nggak pernah dikasih hadiah. Malah kebanyakan orang tuh biasanya lebih sering menghadiahi pacarnya. Jadi belum tentu duit udah habis duluan. Gitu ya Mas ya. Oke teman-teman, ingat ya jangan lupa untuk menghadiahi diri. Oke Mas, kita lanjut lagi nih. Masih dari YT nih Mas. Ini ada dari Mustamin. Ini pertanyaannya seperti ini Mas. Panduan 21 hari, apa saja arahannya? Atau mungkin ada semacam kalimat ciptaan Mas Bimo? Monggo Mas Bimo. Oke, jadi nanti di buku Repent, panduan 21 hari, itu simpelnya adalah supaya teman-teman masuk dalam kehidupan yang dalam kemudahan dan kelimpahan. Kemudahan artinya dilayani, kelimpahan berarti berlimpah dari 3 pilar. Yang pertama adalah dari sisi materi, yang kedua dari sisi emosi, yang ketiga dari kedekatan dengannya. Tuh, jadi nanti di sana saya nggak bisa spill terlalu banyak, tetapi ada panduannya untuk melepas emosi bawah, lalu apa yang bisa mensupport untuk masuk ke repent. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin salah satunya adalah yang tadi hubungannya dengan menghadiahi diri karena masih hangat, ada hubungannya adalah menepati nazar. Ada salah satu hari di mana saya memberikan arahan buat teman-teman yang pernah bernazar. Karena nazar ini janji suci dengan Tuhan ya. Nah banyak orang kadang tidak tahu atau tidak sadar pentingnya nazar. Akhirnya nazarnya nggak dilakukan sehingga itu menghambat kehidupan ke depan.
Itu salah satu aja ya. Nanti masih ada panduan 21 hari lainnya gitu. Oh gitu ya, siap-siap. Nah itu teman-teman, jadi bikin penasaran nih sama bukunya Mas Bimo ya. Ini pokoknya teman-teman kalau udah launching langsung dipesan ya teman-temannya, ini bukunya nih sakti kayaknya nih ya. Soalnya wah mantap deh. Oke teman-teman, ini coba kita kasih waktu Mas Bimo buat minum dulu ya. Sembari saya mau nanya nih buat teman-teman, gimana ya kalau siang ini saya ajak teman-teman buat ngorek-ngorek ilmunya Mas Bimo, yang temanya itu rezeki, kekayaan, dan kerja keras. Gimana teman-teman? Mau nggak kita korek tema rezeki, kekayaan, dan kerja keras? Kalau mau tulis mau ya, tulis mau. Kalau banyak yang mau, saya akan bongkar, saya akan tanya kulik-kulik Om Bimo soal tema rezeki, kekayaan, dan kerja keras. Wah, banyak nih yang mau nih, Mas. Mau? Ibu-ibu banyak yang mau ya? Ini fenomena luar biasa ya. Zaman sekarang tuh wanita itu lebih lebih dominan, lebih semangat dalam mencari rezeki ya kan. Jadi baru ditanya mau ya jawab mau, wanita semuanya luar biasa ibu-ibu ya. Mantap banget ibu-ibu. Oke Mas Bimo, karena banyak yang mau, jadi boleh ya saya kulik-kulik tentang rezeki, kekayaan, dan kerja keras ya. Oke, boleh. Ini soalnya nih Mas Bimo kan sering menyampaikan bahwasanya Mas Bimo itu udah nggak pernah kerja keras lagi. Nah lalu kalau nggak kerja keras, kerja apa dong Mas? Kerja cerdas, kerja ikhlas, atau kerja apa? Soalnya ini banyak juga yang nanya nih. Contohnya nih dari Ica nih di YT nih. Dari Ica nanya, kalau nggak kerja keras dari mana dapat uangnya? Monggo, silakan jelasin Mas Bimo. Oke ya. Jadi sejak tahun 2017 saya memutuskan diri untuk pensiun dari kerja keras. Kenapa? Karena kerja keras itu tidak menjamin uang lebih banyak datang gitu loh. Ya, ada pertanyaan, kalau nggak kerja keras gimana dapat uang gitu loh. Pernah nggak ngelihat orang nggak kerja tapi dapat uang? Kerjanya santai-santai tapi dapat uang. Ya, fenomena di TikTok banyak loh, orang lah dapat gift bisa sampai bangun rumah, ya kan? Itu kerja keras nggak gitu kan? Pertanyaannya. Artinya sebenarnya ada loh konsep yang tidak kerja keras tetapi bisa mendapatkan uang. Asal ini tidak membatasi, pikiran logiknya tidak membatasi. Kemudian kerja keras itu kan bagian dari cerminan ego. Ya, artinya kerja mengandalkan kekuatan pribadi. Mengandalkan si tenaga ini, mengandalkan pikiran. Daya upaya pribadi dilakukan semua, dicurahkan semua, itulah kerja keras. Lalu kalau nggak kerja keras apa gitu kan? Apakah kerja ikhlas, kerja cerdas? Bukan. Tapi kerja yang melibatkannya. Gitu ya. Jadi kerja yang melibatkannya. Nanti teman-teman akan ngalamin, karena kalau belum ngalamin agak nerimanya mungkin nggak begitu mudah bagi yang sudah ngalamin. Nanti teman-teman akan ngalami di mana effortnya nggak seberapa, capeknya nggak seberapa, waktunya nggak seberapa, tapi uangnya lebih banyak. Karena ketika melakukan sebuah karya itu selalu melibatkannya. Itu karena saya juga pernah kerja pagi, pulang malam, lembur nggak diberi upah lemburnya, tanggal merah masih masuk dan lain sebagainya. Tapi ya uangnya sedikit juga, cicilan masih ada, utang masih ada gitu. Nah setelah memahami, saya memutuskan untuk dia lagi kerja keras, lalu dengan melibatkannya masuk ke dalam repent, hidup dalam kemudahan dan kelimpahan. Nah kemudahan ini kan dilayani. Banyak loh orang yang masih juga pengen uang. Berdoa minta uang, itu pengen uangnya banyak, pengen kaya, tapi ada yang nggak minta dengan cara yang mudah. Akhirnya kaya juga, tapi waktu, tenaga, dan pikiran dicurahkan begitu banyak. Bisa pergi pagi, pulang malam, bisa mengorbankan waktu dengan keluarga, bisa anaknya nggak kurus dan lain sebagainya. Bisa kaya, bisa, tapi nggak minta dengan cara yang mudah. Gitu. Padahal Tuhan bisa apa? Bisa segalanya kan? Artinya bisa nggak membuat kaya dengan cara yang mudah? Kalau nggak bisa, ya bukan Tuhan dong. Gitu. Jadi yang bukan kerja keras adalah kerja dengan melibatkannya. Gitu. Oh gitu ya. Dan yang paling penting tadi juga tuh teman-teman, kita kalau berdoa ingat-ingat ya untuk minta dengan cara yang mudah gitu ya Mas ya. Supaya datangnya gampang ya. Iya, mudah, menyenangkan. Menyenangkan itu kata kuncinya. Kadang-kadang ada yang mudah tapi juga
nggak seneng ya. Hmm. Oke, siap.